Puji Tuhan kita dapat bertemu menyembah Tuhan bersama-sama lagi pada pagi hari ini. Dan hari ini saya juga ingin mengalu-alukan Bapak Handoko dan Ibu Vanda ya yang mungkin sedang dalam lawatan kerja ya atau mereka berdua tidak asing bagi kita di DMC Bahasa sejak 10 lebih tahun yang lalu ya. Di Hall 2 lagi kita satu dan sehingga kita berpindah di sini. Sangat gembira kalau hari ini kita tiba-tiba dapat berjumpa di sini. Nanti ikut ya makan tengah hari. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Nah, saudara dan saudari sekalian, kita masih di dalam siri buku Daniel dan tajuk kita hari ini adalah menghadapi kesusahan dengan doa yang diambil daripada Daniel 6. Kita akan membacakan bersama-sama Daniel 6 ayat 10 hingga 28. Ayat yang panjangnya tapi kita baca bersama-sama. Sorry agak kecil. Saya akan membaca dan jemaat Tuhan boleh mengiringi pembacaan ini. Ayat 10. Apabila Daniel mengetahui bahawa surat itu telah ditandatangani, masuklah dia ke rumahnya. Dalam bilik atasnya terdapat jendela-jendela yang terbuka menghadap Yerusalem. 3 kali sehari dia bertelut, berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Kemudian lelaki-lelaki itu datang bersama-sama dan mendapati Daniel sedang memanjatkan doa dan permohonan kepada Allahnya. Setelah itu mereka menghadap raja dan berbicara kepadanya mengenai titah larangan raja. Bukankah tuanku telah menandatangani titah larangan supaya setiap orang yang memohonkan sesuatu dalam 30 hari ini kepada Tuhan atau manusia mana-mana pun selain tuanku raja harus dihumban ke dalam gua singa? Jawab raja, hal itu benar selaras dengan hukum yang berkuat kuasa atas orang Media dan orang Parsi yang tidak dapat dibatalkan. Lalu mereka berkata kepada raja, Daniel, salah seorang buangan daripada Bani Yahuda tidak mengendahkan tuanku raja atau titah larangan yang telah ditandatangani tuanku. 3 kali sehari dia memanjatkan doa. Apabila raja mendengarkan hal itu, dia berasa sangat susah. Dia membulatkan hati untuk melepaskan Daniel. Sampai matahari terbenam, dia masih berupaya untuk menyelamatkannya. Kemudian laki-laki itu datang lagi bersama-sama kepada raja. Mereka berkata kepada raja, ingatlah ya raja, bahwa menurut hukum orang Media dan orang Parsi, setiap titah larangan atau ketetapan yang dibuat raja tidak dapat diubah lagi. Maka raja memberikan perintah supaya Daniel dibawa dan dihumban ke dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel, semoga Tuhan yang kamu selalu sembah kelak melepaskan engkau. Lalu sebuah batu dibawa dan diletakkan di mulut gua itu. Raja memateraikan batu itu dengan cincin materainya dan dengan cincin para pembesarnya supaya tidak ada yang dapat mengubah keputusan dalam hal Daniel itu. Setelah itu raja pulang ke istananya dan ia berpuasa pada malam itu. Para penghibur tidak dibawa masuk kepadanya dan ia tidak dapat tidur. Kemudian raja bangun pada waktu fajar menyingsing dan pergi dengan segera ke gua singa. Setelah sampai dekat gua itu, berserulah dia kepada Daniel dengan suara yang penuh kesayuan. Kata raja kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang selalu kau sembah itu sanggup melepaskan engkau daripada singa-singa itu? Pada waktu itu Daniel berbicara kepada raja, semoga raja hidup selama-lamanya. Allah yang hamba sembah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, sehingga tidak dapat menghancurkan hamba, kerana hamba didapati tidak bersalah di hadapannya. Di hadapan tuanku raja juga hamba tidak melakukan kejahatan. Maka raja menjadi sangat gembira dan memberikan perintah supaya Daniel ditarik keluar dari gua itu. Lalu Daniel ditarik keluar dari gua dan sesuatu luka pun tidak didapati padanya kerana dia beriman kepada Allahnya. Kemudian raja memberikan perintah supaya laki-laki yang melontarkan tuduhan terhadap Daniel itu dicampakkan ke dalam gua singa beserta anak-anak dan istri mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar gua, singa-singa sudah menerkam dan meremukkan segala tulang mereka. Setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada semua orang dari segala suku bangsa dan bahasa yang tinggal di seluruh bumi.
Semoga kesejahteraanmu berlipat ganda. Aku mengeluarkan titah supaya di seluruh wilayah kekuasaan kerajaanku, orang harus gentar dan takut kepada Allah yang disembah Daniel, kerana dialah Allah yang hidup dan yang tetap selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan binasa dan kekuasaannya sampai selamanya. Dia melepaskan dan menyelamatkan. Dia mengadakan tanda-tanda dan pelbagai keajaiban di langit maupun di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel daripada cengkaman singa-singa itu. Daniel ini berkedudukan tinggi pada masa pemerintahan Darius dan pada masa pemerintahan Kores orang Parsi. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan yang akan kami pelajari sebentar lagi. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kefahaman dan bukalah hati kami dan untuk kami mengerti, dan bukan saja itu Tuhan, tapi akan melakukan sesuatu transformasi, satu perubahan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebagai pengenalan, kita akan melihat bahwa sekarang kita di dalam Daniel 6, ya. Dan Daniel sekarang dia berada di dalam pemerintahan Media Parsi. Dia di bawah Raja Darius dan Raja Kores, ya kan? Di dalam beberapa khotbah yang lalu kita mendengar daripada Pastor Eddie dan Pastor Tama dan semua pengkhotbah yang lain sewaktu dia dibawa dalam tawanan ke Babel. Pada itu Daniel masih muda, kan? Daniel sewaktu dia dibawa dari tawanan Babel di bawah Raja Nebukadnezar, mungkin dia sekitar 16-17 tahun begitu. Dan selepas Babel ditawan oleh kerajaan Media Parsi di bawah kekuasaan Raja Darius, Daniel sudah berusia lingkungan dalam 80 tahun. Ya kan? Nah, jadi Daniel sekarang dia sudah tidak muda lagi, dia sudah tua sedikit lah seperti di dalam gambar ini. Nah, soalan, siapa di sini yang pernah mengundi di dalam pilihan raya? Oke? Yang tidak angkat tangan tuh tidak apa, nanti ada peluang lagi. Nah, kalau kita pernah mengundi di dalam pilihan raya kan, contohnya PRU 14 2018 itu adalah PRU yang bersejarah kan di dalam negara Malaysia, ya kan? Nah, jadi kalau kita mengundi di dalam pilihan raya, kerajaan yang menang itu akan menukar kerajaan yang sedia ada, betulkah? Dan kerajaan yang baru inilah yang akan membentuk kabinet baru. Maksudnya apabila satu kerajaan ni kalah, yang kita undi itu menang, mereka inilah membentuk kerajaan baru. Pemimpin-pemimpin baru, menteri-menteri baru yang mereka angkat. Nah, tetapi di dalam kerajaan ini, setelah kerajaan Media Parsi datang dan menawan Babel, Daniel tetap ada di posisi dia. Daniel masih memerintah, bahkan di dalam pemerintahan yang tertinggi juga pada waktu itu. Ya, dan kalau kita lihat di sini, mungkin Raja Darius pasti sudah mendengar akan kehebatan kan dan hikmat Daniel itu. Ya, kalau tidak mungkin setelah dia menawan, mungkin dia akan menukar Daniel. Mungkin Daniel akan ditangkapnya pula. Tapi Daniel tetap di dalam pemerintahan itu, dan kalau kita lihat pada ayat 3 dia mengatakan terbukti betapa Daniel lebih menonjol daripada dua orang lagi penyelia itu. Ya, sebab raja meletakkan di atas semua pegawainya, dia meletakkan 3 orang lagi di atas mereka, dan salah satu itu adalah Daniel. Ya, dan dia lebih menonjol daripada penyelia yang lain kerana padanya ada roh yang luar biasa, hinggakan raja berancangan mengangkat dia untuk memerintah seluruh kerajaannya. Ada 2 perkara yang kita boleh lihat di sini pada ayat ini. Yang pertama adalah Daniel lebih menonjol. Nah, jadi sudah tentu Daniel adalah seorang pekerja yang cekap, dia efisien, dia capable, ya. Dan disebabkan itu orang-orang di tempat kerja cuba menjatuhkan dia, ya. Daniel ni dia membuat musuh di tempat pekerjaan kerana dia sangat efisien. Dia seorang pekerja yang baik, ya.
Dia bukan dimusuhi, dia bukan dicemburui kerana dia sangat slacking ataupun tidak pandai membuat kerja. Tapi dia dicemburui kerana dia sangat hebat bekerja. Nah, adakah sesiapa di antara kita di sini hari ini yang dicemburui di tempat kerja? Ada orang yang jealous dengan kamu di tempat kerja? Adakah? Ada? Iya kan? Wah, puji Tuhan. Saya juga mendengar daripada kawan-kawan saya selalulah dicemburui di tempat kerja. Maksudnya kita bekerja lebih baik daripada orang lain. Yang belum dicemburui itu mungkin belum cukup bekerja. Tidaklah, bergurau saja kan. Ya, tapi inilah Daniel kan. Jadi apabila penyelia, pegawai yang lain cuba menjatuhkan Daniel, diorang tidak dapat menjumpai satu kesalahan pun kepada dia. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menyerang iman dia. Mereka mulai menyerang iman Daniel. Ayat 5 mengatakan, kita tidak menemui apa-apa alasan untuk menjatuhkan Daniel ini, kecuali dalam hal hukum Allahnya. Perkara ini membuktikan kepada kita semua bahwa iman Daniel itu bukan sebuah yang rahasia. Dia bukan sesuatu yang dia sembunyikan. Tetapi seluruh kerajaan pada waktu itu, semua orang tahu Daniel adalah seorang yang beriman. Jadi mereka mulai menyerang dia. Dan kalau kita melihatkan Daniel ini sudah berusia 80-an. Maksudnya dia sudah hidup dalam 60 tahun di dalam kerajaan, di dalam pembuangan pada waktu itu. Dan sejak dia muda dan sampai sekarang dia sudah tua, dia tetap setia di dalam iman. Dia tetap setia menjaga kehidupan yang tulus, yang benar di hadapan Tuhan, walaupun realitinya dia sedang berada di dalam pembuangan. Mungkin ada terdetik di dalam kehidupan kita. Oh, untuk berapa puluh tahun saya hidup di dalam Tuhan, saya hidup dengan setia, saya hidup dengan taat di hadapan Tuhan. Hidup ini akan baik-baik sahaja. Tapi kita akan melihat saatnya akan tiba, Daniel akan diuji. Di dalam kehidupan kita juga begitu. Mungkin berpuluh tahun kita mengikuti Tuhan dan kita katakan, oh semuanya baik saja. Berhati-hati ya, ujian itu datang. Untuk Daniel ujian itu sedang datang. Dan kita akan melihat bagaimana Daniel menghadapi keadaan ini. Ya. Yang pertama, Daniel berdoa setiap waktu, ya. Daniel berdoa setiap waktu, dan di dalam ayat ini kata kuncinya adalah Daniel 3 kali sehari dia bertelut, berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Kata kuncinya adalah seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Maksudnya di sini, ini adalah sesuatu yang biasa, sudah menjadi tabiat dalam kehidupan Daniel. Walaupun Daniel adalah seorang pegawai yang tinggi di dalam kerajaan kan, siapa yang sesibuk Daniel di sini pada hari ini? Oh, sebes. Oke. Ya, dia seorang pegawai eksekutif. Kalau boleh mungkin dia timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Dia sangat sibuk ataupun mungkin lebih daripada itulah kan. Ya, dia sangat sibuk. Tetapi dia tetap mengususkan 3 kali sehari dia akan pergi ke rumahnya, dia akan berdoa, dia akan berlutut di hadapan Tuhan dan tidak pernah gagal dia melakukan ini. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Adakah kesibukan kita membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ataupun membawa kita jauh daripada hadirat Tuhan? Dan saya ingin kita melihat satu ilustrasi yang sangat biasa untuk kita lihat, tetapi juga sesuatu yang sangat benar di dalam iman kita sebagai orang percaya, yaitu ilustrasi seorang atlet. Kan, siapa yang rajin pergi gym di sini? Tidak perlu bagi tahu. Ya. Nah, seorang atlet dia menjadi kuat. Ya, dia menjadi kuat bukan karena dia tiba-tiba saya mau jadi kuat dan tiba-tiba dia jadi kuat, bukan kan? Seorang atlet dia perlu latihan jasmani yang perlu dilakukan bukan sekali seminggu, 2 kali sebulan ataupun
satu kali dalam kuarter kan. Tapi dia lakukan setiap hari, dia melatih ototnya untuk mengangkat berat, untuk berlari. Dan ini adalah satu pergerakan yang berulang-ulang. Kan? Berapa ulang kamu buat satu exercise tu? Mungkin 3 kali, 4 kali kamu buat perkara yang sama. Itu untuk melatih otot dia untuk menjadi kuat. Begitu juga dengan iman kita. Iman yang kuat tidak akan tiba-tiba terbentuk sewaktu krisis datang, oh tiba-tiba saya kuat. Dia tidak berfungsi seperti itu. Tapi iman adalah seperti otot yang kita bina, yang kita latih. Ya, setiap hari. Itulah yang Daniel lakukan. Dia lakukannya secara konsisten. Bukan bila ada tekanan datang dan tiba-tiba dia duduk, dia katakan, oh saya adalah seorang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi poin yang kita pelajari adalah apa yang kita lakukan setiap hari menentukan bagaimana kita akan berdiri pada masa ujian. Seorang atlet yang jarang berlatih, dia tidak akan tiba-tiba dia berlari maraton. Bolehlah, tapi mungkin dia akan krem di tengah jalan. Mungkin tidak akan sampai ke garisan penamat, kan? Begitu juga dengan seorang Kristen yang jarang tidak berdoa, jarang menghadap Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan, dan tiba-tiba ujian datang, dan tiba-tiba dia katakan dia boleh berdiri, dan dia katakan, wah saya sangat kuat. Dan saya boleh katakan ini benar kepada diri saya sendiri, sebab bila saya menghadapi kehidupan saya pada hari ini, terutamanya apabila saya kembali menjadi seorang pelajar sepenuh masa, saya rasakan ini sesuatu yang tidak dapat saya hadapi kalau saya tidak melalui dalam 10 tahun dimuridkan di gereja DUMC bahasa ini. Apabila saya pergi masuk ke dalam pelajaran sepenuh masa di STM, setiap hari itu kita diajarkan, ya Kak Brother Yanis, menjadi hamba kan? Okeylah, mungkin Brother Yanis masa itu dia tinggal di asrama, mencuci tandas, mencuci semualah. Saya tinggal di luar, tapi saya juga terlibat di dalam gotong royong dan setiap hari kita ada chapel, kita datang ke gereja, kita memuji, menyembah Tuhan. Pada masa yang sama kita dituntut untuk melakukan assignment, bila kita dipanggil untuk pertemuan, pekerjaan, kita datang. Dan ini satu yang saya rasa macam, Tuhan saya sudah di usia, saya sudah di usia yang bukan muda lagi, tapi saya kembali kepada kehidupan satu orang pelajar yang sangat menuntut hidup yang sangat, we cannot demand anything. Kita tidak boleh demand pun daripada apa yang kita ada sekarang ini. Kita tidak boleh menuntut, ini hak saya, tidak. Sebab di situ kita diajar tentang menjadi hamba, kita melayani, kita memberikan hidup kita. Dan dalam 2 tahun ini saya mendorong diri saya katakan, untuk tahun ini saya akan relakan diri saya, ikuti setiap proses, tabahkan hati, kuatkan hati. Dan saya tahu bila saya renungkan kan, ada saja hari yang saya rasa saya mau berputus asa. Ada saja hari yang bila saya disuruh, hari ini kamu sapu dekat kantin, kamu lap meja. Kalau di DUMC kami ada cleaner tau, gitu kan. Terbiasa, tengok betapa spoilnya kita di sini kan. Bolehkah lepas ni kita buat jadual, pas tetama, ya cuci tandas. Okay. Jadi saya rasakan macam, kenapa saya perlu lakukan ini? Saya mau berhenti. Saya mau lakukan sesuatu yang bukan seperti inilah. Tetapi apa yang membuatkan saya rasa saya boleh berdiri teguh di sana, ialah apabila saya sudah dilatih dalam pemuridan, di dalam saya hidup melayani Tuhan di DUMC dalam 10 tahun lebih yang lepas. Ya, dan itu yang saya katakan kepada kita semua di sini pada hari ini. Cobaan, ujian mungkin belum datang di dalam kehidupan kita. Mungkin belum, tapi akan datang. Jadi ini adalah proses kita. Ini adalah menentukan apabila dia datang satu hari nanti, itulah yang akan menentukan sama ada kita akan berdiri teguh ataupun kita akan melepaskan semuanya. Jadi kita menganggap setiap hari itu, apa yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu bila kita datang ke cell group, bila kita datang ke persekutuan, bila kita datang melayani setiap hari Kamis. Untuk yang mengambil bagian dalam pelayanan, saya rasa hari Kamis itu yang paling mencabar lah. So, kamu perlu travel ke sini selepas kerja kan, dan kamu apalagi kalau dia sangat lama, pukul 8 sampai pukul 11 lebih begitu.
yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu akan menentukan bagaimana kita akan berdiri satu saat bila ujian itu tiba. Yang kedua adalah berdoa tanpa kompromi, ya. Kalau kita lihat, mereka berkata kepada raja pada ayat 13, Daniel, ya, salah seorang buangan dari Bani Yehuda tidak mengindahkan tuanku raja. Kalau kita lihat di sini, poin yang pertama, Daniel bukan saja dituduh, tapi kita lihat di sini sebenarnya Daniel dihina. Daniel dihina dengan panggilan Daniel, salah seorang buangan daripada Bani Yehuda. Daniel ini orang yang tertinggi di dalam kerajaan tahu. Tapi bila mereka mau menjatuhkan dia, mereka gunakan gelaran yang paling rendah, mereka merendahkan dia. Bolehkah kamu panggil menteri kita dengan gelaran seperti ini? Mungkin tidak kan? Itu sangat tidak menghormati. Tetapi bila musuh Daniel mau menjatuhkan dia, mereka menggunakan satu perkataan yang sangat menghinakan dia. Mungkin di dalam hidup kita juga, di dalam kita berdiri, di dalam iman kita, mungkin ada yang coba untuk menghina kita. Ada ayat-ayat yang coba menjatuhkan iman kita. Yang menghina kita, yang coba, ya, saya rasa kita semua di sini pernah kan, dicoba di dalam iman kita, ya, itulah yang Daniel hadapi. Tetapi kita dapat lihat di sini, even penganiayaan, even penghinaan tidak membuatkan Daniel itu terpuruk, tetapi dia terus bangkit dan dia terus berdoa. 3 kali sehari dia memanjatkan doa. Dan mungkin kita tertanya-tanya juga, mengapa Daniel berdoa di tingkap yang terbuka? Kalau sudah ada larangan kan bagus, tutuplah tingkap itu, berdoalah sembunyi-sembunyi kan? Ya. Tetapi Daniel tahu ini bukan hanya sekadar larangan. Ini adalah satu tipu muslihat. Ini adalah satu cara mereka untuk menjatuhkan dia. Dan Daniel tahu satu kompromi akan memimpin kepada satu kompromi yang lain. Apabila kita coba kompromi dengan satu hal, yang kedua akan datang, yang ketiga akan datang, yang keempat akan datang. Dan akhirnya kita akan melihat, oh, tidak apalah tidak berdoa, tidak ada juga yang lihat saya. Oh, tidak apalah saya tidak pergi ke kelompok sel, tidak ada juga orang yang melihat saya. Kan ramai orang di gereja nih, saya hanya satu daripada 100 lebih orang. Tidak ada orang tahu. Bukan itu yang Daniel lakukan. Dia telah membuat ketetapan. Dia telah membuat komitmen 60 tahun lepas sewaktu dia dibawa ke dalam tawanan di Babel. Dari hari itu dia membuat ketetapan. Dia akan hidup benar dan tulus di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Daniel lakukan. Dan apa yang sangat signifikan, apa yang sangat luar biasa di sini, musuh-musuh Daniel juga tahu bahwa tanpa gagal, inilah yang akan memerangkapkan dia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Sehingga musuh-musuh kita pun tahu bahwa kita akan membuat apa sahaja demi Tuhan kita. Kita akan rela memberikan hidup kita dan nyawa kita demi iman kita. Dan kita tanyakan diri kita sendiri hari ini, adakah itu benar untuk kita? Adakah perkara ini benar untuk kita? Ataupun adakah musuh kita bertanya, oh si itu, oh tidak apalah, dia tuh senang saja dia tuh, oh situ, oh boleh dia tuh, ajak dia begini, oke dia tuh memang sangat yang easy going begitu, kan? Tapi untuk Daniel tidak, even musuhnya sudah katakan, kalau kita buat sesuatu yang berkaitan dengan hal Tuhannya Daniel, dia akan sepenuh hati mengikut Tuhannya, dan di sini kita boleh menjerat dia, kan? Ini adalah kesaksian Daniel yang sangat kuat. Bahkan kita juga melihat ungkapan Raja Darius pada waktu itu. Bila Raja Darius sudah seal ataupun sudah memberikan larangan surat, kan di dalam Esther juga kita melihat hal seperti ini kan. Apabila surat itu sudah ditanda oleh raja, tidak boleh dibatalkan lagi. Ya, itu juga yang terjadi pada waktu itu. Dan raja coba menyelamatkan Daniel sebab dia tahu
hidup Daniel adalah seorang yang tulus dan benar di hadapan dia. Dan dia katakan pada ayat 16 yang kita baca tadi, dia katakan, semoga Tuhan kamu yang kamu sembah itu kelak akan menyelamatkan kamu. Kesaksian Daniel sampai kepada raja. Satu yang sangat luar biasa. Semua orang tahu. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu rindu bahwa semua orang di office mengetahui kamu adalah orang yang beriman kepada Tuhan? Ya. Sampai Raja Darius, dia adalah seorang yang pagan. Dia seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dia katakan, semoga Tuhan yang kamu sembah itu menyelamatkan kamu. What a testimony dalam kehidupan Daniel. Kalau ini benar untuk Daniel dahulu, ini boleh benar untuk kita hari ini. Ya. Dan awal pagi kita melihat, awal pagi Raja Darius datang ke situ. Dia katakan pada waktu fajar menyingsing, pergi dengan segera ke gua singa. Dan raja itu tanya, Daniel, hamba kepada Allah yang hidup. Wow, Allah yang hidup. Apakah Allahmu yang selalu kau sembah itu sanggup melepaskan engkau daripada singa-singa itu? Soalan raja kepada Daniel. Dan kepada kita hari ini juga, ini adalah soalan emas untuk kita semua. Apakah Allahmu yang selalu kau sembah itu, yang selalu kamu datang bersama-sama di hall 4 setiap hari Ahad memuji menyembah Tuhan, adakah dia Allah yang sanggup melepaskan engkau daripada singa-singa itu? Ini soalan untuk kita hari ini. Dan kita melihat singa-singa ini adalah satu gambaran tentang masalah, tentang kehidupan, tentang ancaman yang ada di sekitar kita pada hari ini. Dan hal ini dikatakan banyak tentang di dalam Mazmur tentang bagaimana masalah, kesusahan, ancaman digambarkan sebagai singa-singa, kan? Misalnya di dalam Mazmur 22:13 saya katakan mereka merenungku dengan mulut ternganga. Ya, ini adalah Mazmur Daud apabila dia dikejar oleh Saul yang coba membunuh dia. Yang mengaum ganas. Kalau kita boleh lihat setiap masalah dan cabaran di sekeliling kita kan, kita tidak dapat melihat sebab dia bukan yang nyata, tapi dia terjadi. Tapi kita bayangkan kalau dia boleh terjadi, dia jelas. Dia mesti seperti singa yang mengaum di sekitar kita. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita apabila selepas satu masalah, satu lagi mengaum. Selepas satu selesai, satu lagi mengaum begitu. Ini satu keadaan yang sangat pada ayat yang berikutnya dikepung. Seperti satu yang sangat memenjarakan kita begitu. Jadi soalan kepada kita semua, kita memikirkan cabaran, kita memikirkan ancaman, kita memikirkan kesusahan yang sedang kita hadapi ataupun yang nanti akan kita hadapi, ya. Dan jawaban dia adalah, ya, Allah sanggup melepaskanmu dari singa-singa itu. Amin. Boleh kamu katakan kepada satu dengan yang lain, Allah sanggup melepaskanmu dari singa-singa itu. Ya, dan di dalam ayat berikutnya Daniel berkata, Allah yang hamba sembah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Untuk menutupkan mulut singa-singa sehingga mereka tidak dapat menghancurkan hamba. Dia katakan, Allah memang sanggup melepaskan kita daripada singa-singa. Dan apa yang sangat membuatkan hati kita ada satu comfort, ada satu damai sejahtera di dalam hati kita sebagai orang yang percaya adalah apabila Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi ke atas kita tanpa keizinan daripada Tuhan. Amin. No one can touch you. Tidak ada satu orang pun yang boleh mendatangkan kecelakaan di atas kamu kalau perlindungan Tuhan ada di atas kita. Percaya? Ya. Dan pada beberapa waktu yang lalu, satu kisah yang lucu juga.
pada waktu itu kami sedang berjalan di kampung lah, di rumah. Dan ada satu orang daripada ahli keluarga kami bertanya kepada saya, kamu tahulah kan kalau orang kita ada yang masih mempercayai yang orang kata itu buatan orang. Dibuat orang tuh, ya dia sakit tuh sebab dia dibuat orang begini. Adakah ini pernah biasa kamu dengar? Biasa? Tidak? Oke? Ada. Jadi ini adalah satu soalan yang juga sensitif ya di dalam gereja ataupun di dalam kalangan orang yang sudah percaya Tuhan pun. Dan pada waktu itu kami pergi ke tempat itu, di satu kawasan itu kami pergi, sebab di situ katanya di situ ada satu roh yang marah bila kita sudah melanggar kawasan itu. Jadi roh ini marah. Jadi dia katakan, saya tidak akan marah kalau kamu bagi ayam yang hidup, ya ayam yang hidup tapi kamu sembelih dan darah yang itulah kamu persembahkan di situ. Dan sewaktu kami pergi di situ, sebenarnya secara tidak di plan lah, tapi bila saya mendengar cerita itu dan mereka katakan hati-hati ya di sini. Kenapa? Sebab di sinilah tuh. Apa yang di sini? Di situlah tuh. Tidak mau cakapkan sebab dalam malam lagi, gelap lagi, sebab memang kami pergi ke situ untuk ambil barang, jadi memang tengah malam. Apa yang ada di situ? Di situlah. Itu, apa tuh? Itu yang hari tuh. Kan? Cakap pun tidak mau. Dan akhirnya dia bertanya, kamu tahu mengikut bomoh yang kami jumpa tuh, sesiapa yang akan pergi melanggar di sini dia akan terkena. Saya kata, jadi diorang tanya kepada saya lah, kamu beranikah? Kamu beranikah? Dan saya katakan pada waktu itu, satu soalan yang terdetik dalam hati saya, kami semua di situ adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kami semua di situ adalah orang yang sudah tahu Tuhan itu berkuasa dan Tuhan akan melepaskan kami. Tetapi bila kami dihadapkan dengan reality itu, soalan itu muncul juga. Kamu beranikah? Ya. Dan saya boleh katakan kami pergi di situ dan kami lakukan apa pekerjaan yang kami perlu buat dan kami balik tanpa ada sesuatu pun yang dibayangkan seperti mengganggu ataupun seperti menakutkan. Dan saya boleh katakan kepada mereka, kamu ini percaya dengan sepenuh hati, kah kamu ini percaya separuh iman kamu? Kalau kamu percaya sungguh-sungguh. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu katakan kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi pada masa yang sama kalau ini tidak berjaya, mungkin saya akan jumpa bomoh, dukun yang pandai di sini begitu. Itu percaya, itu bukan percaya. Kan? Jadi saya katakan kalau kamu takut, mungkin kamu belum penuh di dalam kamu punya kepercayaan. Jadi saya balik pada waktu itu. Dan saya tidak tahu mengapa akhirnya saya balik ke rumah. Kami di kampung dan saya ambil garam. Dan saya berdoa sekeliling rumah. Mengelilingi rumah kami lah. Saya berdoa, saya berbahasa roh, saya menabur garam. Dan akhirnya saya ketawa seorang diri. Saya rasa macam... saya merasa seperti saya tidak berencanalah untuk melakukan itu apabila saya balik sampai bapak saya kata, adik saya kata, kamu tahu kakak tuh kereta kancil yang kami dua gunakan tuh berapa tahun tuh? Uncle Simon yang merawat kereta. Kereta kancil manual ya yang bertata berapa lama. Yang saya gunakan 2 tahun ulang-alik Seremban KL. Adik saya kata kereta ini hanya bertahan sebab kakak sudah mengurapi dia dengan minyak setiap kali jalan. Uncle Simon Ezra pun cakap, macam mana kamu travel dengan kereta nih setiap minggu? Jadi adik saya katakan, inilah baiknya bila kita berjalan dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan kan? Tuhan sangat baik. Kereta kancil itu sangat lama, tapi dia selama dalam setahun lebih saya travel, dia sangat bagus. Dan saya memang tidak malu kalau keluarga saya ketawakan saya ambil minyak, saya mengurapi, saya berdoa sebelum kami jalan. Nama dia Goldie kan, saya bagi nama dia Goldie. Saya kata, Tuhan lindungilah Goldie. Dan bila setiap kali kami sampai, good job Goldie, saya katakan gitu. Dan dia sangat comel, ya.
Dan setiap kali kami dua travel ke Seremban ya, sebab kami akan gerak pukul 4:30, saya bangun sebelum pukul 5, saya pergi sudah. Setiap kali pergi balik, ada saja yang kemalangan di jalan tahu. Ada saja yang macam hujan lebat begitu, tapi Tuhan melindungi. Tuhan menjaga. Dan saya rasa ini satu kesaksian yang bukan saja saya alami, tetapi adik saya, keluarga saya melihat, sedangkan bapak saya pun dia protes sewaktu saya beli kereta tu. Ya. Tapi saya percaya orang yang setia, yang takut, yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan mau, Tuhan sanggup melepaskan kita dari singa-singa itu. Saya tidak takut kalau kami di jalan tahu. Adik saya pernah cakap, "Kak, kamu tahu kah, kereta kancil adalah kereta yang paling tidak selamat. Tidak ada safety feature apapun dalam kereta ini." Sebab masa saya beli, saya tak terfikirkan pun. Bila dia cakap reality tentang kereta itu, baru saya tahu. Tapi saya katakan, perlukah saya takut? Oh, janganlah saya takut. Berdoalah saya urapi dia. Kan? Tuhan ada bersama dengan kita. Dan setiap hari hidup kita terdedah kepada ancaman. Hidup kita terdedah kepada bahaya. Dan setiap kali kita berjalan di dalam kehidupan kita, sebab itu dia mengatakan Daniel adalah orang yang berhati-hati menjalankan kehidupannya. Supaya kita berhati-hati hidup menurut kehendak Tuhan. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Orang yang tidak berhati-hati dalam hidupnya itu pula terbalik. Cara hidup dia sangat slacking. Dia tidak mengingatkan apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan terjadi di sekeliling saya. Dan dia menjalankan hidupnya dengan, apa orang kata, sembrono. Dengan, tidak tahu, dengan sambil lewa. Ya, tidak ada perancangan, tidak ada doa, tidak ada takut akan Tuhan, sehingga akhirnya hidup dia sangat terdedah kepada ancaman dan kepada bahaya. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah menolong Daniel, Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita daripada singa-singa di dalam kehidupan kita. Dan hal ini adalah benar untuk kita semua pada hari ini. Mungkin kita sedang berada di dalam lubang singa, kita berhadapan. Tapi mungkin kita belum, ataupun mungkin kita baru saja dikeluarkan daripada lubang singa itu. Tapi dia adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang setia. Ya, dan dua aplikasi yang saya boleh ambil daripada Daniel yang sama adalah berdoa sepanjang masa. Yang pertama ini saya kaitkan dengan berdoa, bukan setakat berdoa, tapi dia katakan bersyukurlah dalam segala keadaan. Karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Bila kita bersyukur dalam setiap waktu, hati yang bersyukur adalah hati yang selalu rindu datang kepada Tuhan. Setiap kali kita bangun pagi, kita bersyukur, dan biarlah kesyukuran itu membawa kita datang ke kaki Yesus. Bukannya bila kita bangun dengan begitu saja, kita tidak menghargai hari itu sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Ya, jadi berdoa sepanjang masa, bersyukur dalam setiap keadaan. Dan yang kedua adalah berdoa dan berjaga-jaga. Dia katakan di sini di dalam Efesus 6, kita tahu Efesus 6 adalah tentang senjata Allah kan, selengkap senjata Allah. Dan di akhirnya dia dikatakan, pada akhirnya itu, pohonlah sentiasa dalam segala doa. Dia katakan inilah, segala doa inilah yang menggerakkan setiap pertahanan, yang menggerakkan setiap serangan, ya, pertahanan, perlawanan rohani yang ada di dalam kehidupan kita. Dia simpulkan seluruh kelengkapan senjata Allah itu tahu dengan doa. Karena doa lah yang menggerakkan bila kita berhadapan dengan cabaran, bila kita berhadapan dengan peperangan rohani untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang di sekeliling kita, kita lakukan dengan doa. Dan berjagalah dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah. Kenapa kita perlu selalu berdoa, membawa cabaran, membawa masalah kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam godaan. Ya. Dan kesimpulan, saya menjemput worship team.
Sebagai kesimpulannya, satu renungan yang saya dapat lihat daripada buku Daniel ini adalah kesusahan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kesusahan tetap akan datang. Keadaan politik dunia ini akan terus bertukar seperti waktu keadaan Daniel pada waktu itu, kan? Pada mulanya dia di dalam kerajaan Babel. Apabila orang Media Parsi datang mengalahkan mereka, dia berada dalam satu kerajaan yang lain lagi. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Allah tetap memelihara dia. Dan beberapa waktu ini kita di dalam pembacaan firman Tuhan, kan? Pastor Tama dia memberikan kepada semua ketua kelompok sel, kamu perlu membaca Alkitab. Kami perlu menghabiskan. Dia beri lagi satu Excel sheet itu untuk kita isi. Di mana sudah pembacaan kita. Dan satu hari sewaktu saya membaca firman Tuhan itu. Dan pada waktu itu juga kawan saya katakan. Sewaktu saya di kampus. Minyak naik. Kamu tahukah semua orang sekarang mau menyediakan makanan. Stok makanan banyak-banyak di rumah tahu. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu depan. Dan saya ingat apa yang saya ada di rumah di dalam fridge. Saya hanya untuk minggu ni ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu. Tetapi mereka hantar di pantry mereka, wah stok mereka terlalu banyak. Sebab mereka akan kata ini akan terjadi, ini akan terjadi. Dan saya katakan apa yang saya boleh buat? Dan semua orang sibuk, semua orang panik. Kan baru-baru ni ekoran penutupan Selat Hormuz tu kan. Dan sewaktu saya membaca firman Tuhan, Tuhan membawa saya kepada satu cerita Exodus dalam Bilangan. Pada waktu Musa memimpin orang Israel keluar daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan kepada saya exactly 2 kali kerajaan menutup jalan untuk orang Israel. Yang pertama, sewaktu Musa memimpin orang Israel melalui mereka mau melalui Edom untuk sampai ke tanah perjanjian. Tapi Raja Edom tu dia katakan tidak boleh, kamu tak boleh lalu, saya akan tutup jalan. Jadi orang Israel terpaksa mengambil satu laluan yang sangat jauh, mereka menyingkir. Dan kemudian mereka sampai di Amon. Mereka minta kepada Raja Sihon. Raja Sihon, kami mau melalui negeri kamu. Kami mau melalui negara kamu. Karena Tuhan memimpin kami ke tanah perjanjian. Raja Sihon tidak mau memberi mereka laluan. Malah dia memerangi mereka. Kebenaran yang Tuhan katakan kepada saya. You see, kamu lihat, despite all this, di dalam setiap ini, adakah mereka gagal sampai di tanah perjanjian? Tidak kan? Mereka sampai di tanah perjanjian. Bukan karena mereka hebat, bukan juga karena mereka kuat berperang. Tetapi karena Tuhan yang menjanjikan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, saya akan membawa bangsamu untuk sampai di tanah perjanjian. Tuhan ingatkan kepada saya, apapun keadaan politik pada hari ini, there's nothing new. Itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah terjadi, Tuhan selamatkan. Hari ini jangan kita tawar hati, jangan kita risau, jangan kita panik seperti orang yang tidak ada Tuhan menghadapi kehidupan kita. Kalau Tuhan setia dahulu, Tuhan setia hari ini. Kalau Tuhan menjaga umatnya dahulu, Tuhan juga menjaga kita hari ini. Ya, amin. Dan biarlah iman kita itulah yang menjadi kesaksian kepada orang sekeliling kita. Sehingga orang melihat keadaan, kekacauan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu tenang, aman, damai di dalam perlindungan Tuhan. Karena mereka berdoa, karena mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Biar Tuhan melepaskan dia, karena Tuhan berkenan kepadanya. Karena Tuhan berkenan kepada kita semua yang ada di sini pada hari ini. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan kita, tidak mungkin kita berada di sini kan? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan bergembira dengan hidup kita, dan Tuhan mau menjaga, melindungi kita. Sebagai respon kita ambil waktu ini merenungkan. Mungkin kita sedang berada di dalam suatu keadaan yang sukar. Mungkin bukan untuk diri kita sendiri, tetapi di sekeliling kita, di negara kita, di dunia ini mungkin yang membuatkan kita tawar hati di tempat pekerjaan dan sebagainya. Maukah kita beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita daripada singa-singa itu? Kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
Bila pujian ini dinaikkan, kita membuka hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang akan berbicara. Kebenaran firman Tuhan ini yang kita imani. Bagi yang kita tidak cukup iman ataupun kurang iman kita, Tuhan katakan kita minta, Tuhan saya kurang iman untuk keselamatan keluarga saya. Tuhan saya sangat kurang iman kalau saya boleh percaya. Saya sangat kurang iman kalau anak saya boleh hidup dengan baik, hidup menurut kehendak Tuhan dan mendapat pekerjaan yang baik. Tuhan saya kurang iman, Tuhan tambahkan iman saya Tuhan. Mari kita beriman, mari kita menghadapinya dengan iman dan doa kepada Tuhan.